Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nawasena Podcast. Podcast ini merupakan salah satu program dari BEM di kampus ITSN Ustais Pasuruan di Menteri Kominfo. Ya Pak? Siap. Gimana? Karena ini podcast yang pertama, nanti perbincangan kita tentang program-program Kabinet Nawasena yang sudah berjalan sampai detik hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Vina Humaida dan di samping saya ada co-host. Silahkan perkenalkan Pak. Muhammad Faisal. Di kali ini kita akan berbincang tentang apa? Tentang mungkin apa itu Kabinet Nawasena dan apa itu program-programnya. Mungkin itu dulu yang ditanyakan. Iya. Mbak Hos. Dan tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi di teman-teman mahasiswa semua. Siapa lagi kalau bukan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Sebelumnya silahkan perkenalkan terlebih dahulu Bapak Presma. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil dari program studi Desain Komunikasi Visual. Hari ini menginjak semester 7 dan itu mungkin itu saja. Lanjut Bapak Pak Wapresma. Terima kasih. Ya. Oke, langsung nih. Udah kenal semuanya ini, Mbak Hos sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Berlagak. Saya Muhammad Sa'dullah. Mungkin untuk maba ini ya. Saya Muhammad Sa'dullah dan lebih akrabnya dipanggil Sadewa El-Fatah. Itu lengkap jejaknya itu panjang kalau Sadewa El-Fatah. Dan terima kasih sudah diundang ke apa ini? Nawasena Podcast. Terima kasih Mbak Vin. Ya. Berarti ini dari semester 7 semua ya sama? Ya. Oh iya. Saya juga sama semester 7 baru selesai melakukan KKN. Ya, setelah 45 hari saya KKN di desa orang. Alhamdulillah masih sehat. Lancar. Iya, tapi agak kurusan. Enggak ada pemasukan, hanya pengeluaran di KKN. Di Badan Eksekutif Mahasiswa di tahun ini dengan Presma dan Wapresma, nama kabinet kita itu Nawasena gitu ya Pak. Nah sebelum itu latar belakang apa sih Nawasena? Kenapa kok namanya harus Nawasena gitu? Apa memiliki arti tersendiri? Kenapa kok Nawasena? Silahkan mungkin dari Pak Pres terlebih dahulu. Mungkin biar Pak Pres saja ya. Ya silakan Pres. Oh, kalau saya mungkin Pres. kalau Nawasena itu dari Sanskerta ya. Yang kita tahu Sanskerta ya, bahasa Sanskerta. Nawasena artinya ya masa depan cerah. Kami ingin kampus ini ikut cerah juga karena memang kampus baru dan juga ingin adanya kemajuan sedikit, dan kemajuan itu kami tumpahkan ke BEM nantinya yang akan memajukan kampus insya Allah. Mungkin itu kalau secara artinya. Kalau sejarah singkatnya ya mungkin coba Pak Wapres menjelaskan. Gimana? Ini Masa depan yang cerah dan panas mungkin Mas. Iya. Mas, ya. Ya, kenapa harus saya menjelaskan apa tadi? Latar belakangnya tuh. Latar belakang kok bisa namanya Kok bisa namanya? Kok bisa Nawasena? Itu Dan sangat apa panjang logonya di sini? Ya. Ini saya ngadep kamera sana dah. Ya, sebenarnya sangat panjang ini terkait Nawasena Kabinet Nawasena ini. Panjangnya itu ya bukan berhari-hari atau bertahun-tahun sih. Itu hanya terjadi dalam satu rapat saja. Kalau kejadian kayak latar belakang yang mempunyai arti sejarah enggak sih. Jadi kita mendapatkan nama itu ketika di rapat apa dulu itu? rapat pertama pembentukan Rapat pertama untuk formatur ya. pembentukan ini Ngurus. apa? Menteri. Ya. Oh iya, kumpulan Para rapat menteri. pertama untuk perekrutan menteri di dalam kabinet. Gitu. Lalu ada beberapa nama sih dari dari usulan teman-teman para menteri itu. Dan kebanyakan memang bahasa Sanskerta ya.
cek macak aja Jawa didik kan. Ya artinya memang itu masa depan yang cerah. Harapannya kampus bisa entah kampus yang Cerah, ikut kampusnya cerah. kampus yang ikut atau kita yang ikut yang itu. Kita Ya. yang mengikutkan kampus. Oh kita yang mengikuti kampus ya. Iya, kita Ya harapannya biar BEM kedepannya mempunyai masa depan yang cerah. Ya meskipun nantinya Nggak tahu gimana. nggak tahu ya. Artinya itu kan nama ini hanya di periode kita. Iya. Ya nggak tahu juga kalau diabadikan. Ya Mbak. Iya. ya tidak apa. Gitu mungkin Mbak kalau cuma sejarah singkat dari Nawasena cuman ya dari rapat asalnya dari rapat. Anu, Dan dari Google. dari Google juga. Iya dari Google. Google juga. Jadi nggak anak-anak ke Gunung Arjuna itu nggak hanya dari Google ya searching di Nawasena Google. itu apa artinya? Oh, Ya. ini bukan Nawasewa loh, Nawasena. Iya, Nawasena. Tolong. Kan mungkin Pak Pres dan Pak Pres di sini tuh apa logonya itu? Dan ada logo apa ini? Oh dari logonya ini. Oh, makna logo. Oh makna dari logo. Makna Itu dari sangat logo. simpel ya. Iya. Dan Makna dari- kalau sampean tanya makna logo sebenarnya ya saya kembalikan lagi kepada sampean mungkin ya. Karena buat logo ini Pak Menteri Kominfo ya. Iya. Menteri Kominfo Mas Egi ini yang bikin logo ini. Sama yang bikin podcast ini Mas Egi juga. Iya. Dan podcast ini juga menjadi apa? Programnya Mas Egi. Tapi sayang Pak Pres. Apa? Sayangnya itu Di periode terakhir di saja. akhir periode. Mungkin kayak cover mungkin. Get cover ya. Ya seperti ada salah satu tagline itu ya cover itu larang. Iya. Ya, koper itu larang. Mungkin seperti Teman-teman. itu ya. Cover itu larang. Kalau dari yang saya tangkap tadi, Nawasena ini memiliki makna cerah ya. Gimana harapannya Presma dan Wapresma untuk kampus, untuk BEM sendiri, gimana menjadi kampus yang memiliki masa depan yang cerah, gitu. Enggak sih, Man. Ya, So- Pak Pres aja. Pres dulu aja. Wis. Enggak Pak Pres aja. Pak Pres dan Pak Pres imbalan ini bagaimana ini? Biasa kan. Mungkin dengan program unggulannya BEM sehingga mampu membuat kampus ini memiliki masa depan yang cerah gitu. Program unggulannya di tahun selama pertama. kepengurusan ya itu Dari pertama sampai terakhir itu apa saja yang diunggulkan mungkin? ya Mungkin eksistensi dulu, baru nanti kita mengejar esensi dari kampus ini seperti apa. Kita eksis dulu. Kemarin ada awal-awal itu Pak ya, kita ngadakan apa Nawasena Fest. Nah, Oh iya. itu salah satu menunjang nama baik, biar semua orang tahu kalau di sini ada kampus TSNU sama juga STAIS kan gitu iya. Mengingat kampus kita ini baru ya. baru Dan terpelosok terpencil mungkin ya. Tidak ada orang yang tahu. Barunya itu yang ITS. ITS Iya. yang baru. Yang ITS yang baru ya. Iya. Kalau STAIS sudah berapa Kalau sarjana? STAI sudah menghasilkan ribuan alumni ya Sekolah Tinggi Agama Islam. Kalau ITS-nya berapa tahun? 5 tahun ini? Ini tahun ke Satu dekade sudah. Iya. Kok satu dekade? Satu dekade 4 tahun kan? 10. Satu dekade Oh, ini iya. 10 Pak Pres. Oh iya. Nanti titit ya. Sudah. Tolong dihilangkan. Enggak apa-apa. Suka ngigo ya Pak. 5 tahun berjalan ITS. Ya benar sih apa yang dikatakan Pak Pres tadi. Kalau program enggak unggulan itu ya semua program adalah unggulan bagi kita. Unggul. Tapi mungkin di awal dulu ada gebrakan ketika kami baru di BEM memang langsung di apa namanya istilahnya itu kalau kata orang Jawa itu ditampani dengan kegiatan kampus gitu. Ya, namanya Dismolidia. Kita ngambilnya cari panggung di situ ya. Harlan berarti pas Harlan. Iya pas harlanya ITS dan STAIS. Ya mungkin apalagi kalau ditanyakan kalau udah ada saya ada jam lagi nanti. Mungkin Pak, isinya itu apa Pak? Nawasena Fest itu diisi apa saja yang kemarin Pak? Nawasena Fest itu ya seperti namanya itu ada festival Nawasena kan gitu Mas. Jadi festival Nawasena di dalamnya ya banyak sekali kegiatan mulai dari seminar, workshop,
juga lomba ini. Tapi kita sasarannya atau objek dari kegiatan tersebut adalah belajar di tingkatan SLTA Sederajat. Karena tujuan kita untuk promosi kampus, nggak ada lain, hanya promosi kampus. Alhamdulillah berjalan lancar sih kemarin. Anu berarti yang awal sendiri lah, Nawasena Fest ini yang awal sendiri berarti. Ya, awal sendiri. Awal sendiri dan setelah itu istirahat. Iya, istirahat kan. Berarti gua wajarannya. Istirahat. Nawasena Fest kemarin itu ya 2 bulan penuh. Iya, dari Desember sampai Januari. Januari. Itu 2 bulan penuh. Akhirnya kita juga istirahat 2 bulan. Oke, siap. Selama 2 bulan nggak Selama 2 ngapain. bulan tidak ngapa-ngapain. Ya sibuk nggak ngapa-ngapain sih. Sibuk kuliah, Pak Pres. Oh iya. Kemarin Kita soalnya ya, saya KKN ya. Iya, aktivis juga harus. Iya. Kuliah. Kuliah. Kuliah rajin. Iya, rajin kuliah. Kuliah rajin apa? Iya, rajin kuliah sih. Rajin ke kampus, bukan Nah, betul, kalau rajin ke kampus mungkin. Pak Pres ini Rajin ke kampus. rajin. banyak yang tahu di sini. Pak Pres ini nggak pernah pulang. Nggak punya Dia rumah nggak punya saya. tempat pulang. Nggak punya rumah saya. Kemudian mungkin ceritanya di balik Presma dan Wapresma di tahun ini itu kenapa kok bisa ketemu, kok bisa kenal gitu? Kenapa kok memilih Presma ini, kok memilih rekan Sadewo sebagai pasangan gitu? Kenapa kok berpasangan? Waduh, jawaban Ceritanya berat itu ini, seperti apa gitu Pak? Ceritanya Mungkin awal teman-teman mula ini kenalnya bagaimana? iya. Pak. Awal Awal kenalan bagaimana? Kok tiba-tiba mau? Kan yang satunya ITS, yang satunya Iya. STAIS. Oh, iya. Dulu kan banyak bocor di depan kampus itu ya. Oh iya. Kalau ini Jadi ketemu di enggak Enggak. gitu. Apa ya? Ya, Kalau sebenarnya, pertemuan pertama ya saya kan sering ke namanya di sini ada kantin gitu kan. Sering ke sana, terus sering ada seliweran, ada namanya Sadewo itu mengudara. Tercemar. Mengudara di otak itu. Kenapa ini Sadewo kan sebenarnya saya enggak akrab-akrab banget sama Ya, Sadewo. sekarang pun kita enggak biasa aja. kan? Kayak itu ayo. Hanya tuntutan. Ya, tuntutan jabatan. Iya. Pemerintah. Sebenarnya kita ya ada jarak aja. Ada sih enggak musuhan saja. Gelet aja. Kalau nggak salah dari Kominfo kemarin ada laporan bahwasanya ada salah satu maba yang nge-DM ya Pak. ITM, ya Gimana sih caranya jadi Wapresma gitu? Presma. Apakah saya bisa selaku Mahasiswa baru mahasiswa jadi baru Presma gitu di Pak. Presma itu mungkin Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa saja. Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau mau jadi wapres atau presma nggak apa-apa. Emang dia mau nggak dipanggil presma? Kalau dia mau dipanggil presma ya. Ya dipanggil saja. Oh mungkin Panggil. anu ya, dipanggil ke sini mungkin. Enggak, kalau dia mau dipanggil presma ya panggil aja dia. Oh, namanya. Panggil saja enggak apa-apa. Ya semuanya bisa mbak, semuanya bisa. Semua mahasiswa itu bisa. Tapi di situ kan tetap ada prosedurnya untuk mencapai menjadi presma dan wapresma, dan salah satunya ya ada melalui pemilu raya ya, dipilih oleh warga atau masyarakat yang ada di kampus. Alhamdulillah kita dipercaya meskipun perjuangannya Berdarah-darah. rutin. Waduh, berdarah-darah. Nggak ada darah. Enggak ada darah. Tidak ada darah maupun nanah. Sakitnya begitu menyiksa. Ya, kayak apa namanya? Itu loh. Oh. Ari Lesmana. Ya, kembali lagi Mbak. Itu semua mahasiswa bisa Mbak. Tentunya dengan Laki-laki, melewati prosedur. perempuan bisa. Tapi kalau mape nggak bisa Mbak. Kalau Iya. mape. Kemungkinan kecil sekali Pak. Ya bukan kemungkinan kecil. Emang nggak bisa. Iya bisa. Insya Allah kayaknya nggak mungkin bisa kalau maba karena dalam proses regulasinya itu ada persyaratan yang harus ditempuh. Salah satunya ada di bab administrasi kayak kita kemarin itu ya. Kita kemarin itu minimal kan semester 5. Oh minimal semester Minimal lima. semester 5 untuk mempunyai hak atau lolos ya, hak
IPK juga Pak. Oh iya, IPK kemarin sudah nggak boleh, itu riak itu namanya ya. Kemarin itu Tapi ada Ada ketentuannya. semester ya, ketentuannya itu ada minimal semester, terus IPK-nya berapa. Mungkin kalau maba masih bertanya-tanya ya, Iya. IPK kamu berapa? Ya, Apa itu Belum IPK ada ya? IPK. Jangan apa ya? iya sih. IPK Pak Pres kemarin berapa kok bisa lolos? oh 36 saya. Oh 36. Itu kan waktu saya giat-giatnya kuliah. Oh iya. Sekarang berarti tak giat kuliah. Loh, tambah giat. Oh, tambah giat. Tambah giat ke kampus. Bagian kita. Ada beberapa syarat. Tergantung ini nanti keputusan di kongres. Iya di kongres. Ada di ART, Ini ada kongres. GBHO, PO itu. Ya sekarang kita mau masuk di masa-masa kongres gitu ya. Iya. Mungkin ini dulu menjadi BEM itu kan suatu menjadi aktivis. Nah itu suatu Hal yang wow gitu. iya hal yang luar biasa mungkin di mata teman-teman menurut teman-teman gitu. Mungkin gimana caranya kita itu bisa jadi BEM gitu Pak. Persyaratannya apa saja gitu. Ketika kita mau ingin menjadi BEM itu kita harus apa gitu. Cara bergabung ke pengurusan BEM. Iya. Mungkin ke depan mungkin atau ya. Harus apa? Kalau harus sih yang pasti apa? Kalau jadi Harus mahasiswa. pengurus BEM. Ya, pokoknya pantas gitu aja Mas ya. Orang-orang terpilih lah. Iya. Orang-orang terpilih. Yes, yang pasti mereka orang-orang terpilih. Ada Sekiranya- kriterianya sih. Sekira srek kita ambil aja gitu. Iya, semuanya itu kan kriteria. Jadi ibaratnya kan kampus apa di BEM itu katanya itu miniaturnya negara kan seperti itu. Miniatur negara kalau kita mengaca pada negara kita ya siapapun bisa menjadi menteri kan gitu. Iya. Di dalamnya entah itu harus pintar atau ya harus memang pintar harus ya gitu. Harus pintar. Hati-hati kalau bicara. Hati-hati. Minimal Kan sekolah. ada. Kalau nggak ada minimal sekolahnya gitu, kalau jadi menteri. Ada itu yang suka nenggelamkan laut kemarin. Tidak sepele. Yang suka nenggelamkan kapal kan. Ini di Ibu. Titit. Itu kan juga lulusan. Artinya itu kalau di dalam negara kan seperti itu. Tapi kalau di dalam kampus yang pasti mahasiswa. Kalau kriterianya ya tergantung dari pres dan wapres nanti kriterianya. Iya. Pengennya yang Apa itu ya? maba atau yang Tua gitu nanti. tua atau yang cantik-cantik ya itu atau yang ganteng-ganteng kayaknya sulit kalau nyari yang ganteng-ganteng. Iya. Saya masih ganteng. Itu mbak gampang mbak nggak menjadi ya. Yang penting berproses dan melayakkan diri untuk dipilih ya pasti nanti kepilih. Di yang lalu ada open recruitment. Iya ada. Ini ada juga open recruitment untuk pengurus BEM. Dan di situ juga ada seleksinya. Ada di interview dulu. Jadi siapapun bisa jadi BEM, siapapun bisa jadi aktivis gitu ya. Siapapun. Tergantung mereka mau apa enggak berproses di BEM gitu ya. Nah, betul. Mau apa tidak? Tapi gini, kalau menurut saya atau dari kesepakatan kami kemarin di awal periode, ini juga pesan buat adik-adik atau para teman-teman ya, teman-teman dalam kampus, para aktivis atau apa, bahwa kalau di BEM itu bukan lagi proses ya mbak ya atau Ya. mas, bukan lagi proses menurut kami. Di BEM itu sudah kalian akan praktek. Kalian bisa berproses di UKM, berproses di HMP ataupun di Ormek, itu dalam proses. Tapi kalau sudah ada di BEM, kalau bisa, kalau kriteria dari kami itu sudah Tidak berproses. praktek. Berarti sudah kalau- berpengalaman. Iya, kalau bisa ya minimal 1 tahun berproses di Di dalam UKM. aktivis, menjadi aktivis, terus mencalonkan diri untuk di BEM. Kalau masih belajar, lah kita birokrasinya di BEM, ruang lingkupnya juga luas kan gitu. Langsung anak buahnya rektor. Ya. Banyak rektor di sini. Oh, bukan anak buah, anak direktur. Anak rektor ya. Buahnya dibuang. Iya. Ada enak loh buah itu. Seperti itu. Iya. Jadi sebelum itu harus sudah berproses terlebih dahulu baik itu di UKM, di HMP ataupun di Ormek
kampus. Iya. gitu ya. Biar enak lah di BEM tinggal Biar praktek. nggak Iya. kaget Sudah gitu ya. biasa, mengadakan ini sudah biasa. Nah kalau amatiran ya nggak jadi kegiatan kita kalau Iya. amatiran kemarin ya. Hamin 1 jam ya tahu. Iya. Kegiatan hamin 1 jam itu dirasakan mungkin ya. Ya, pernah Iya. kita ya. Ya, Amin 2 jam atau 1 jam? 2 jam di amin 2 Solidia. jam ya. Hamin 2 jam. Amin 2 jam ngadep. Bisa ngadakan ini? Bisa. Di Solidianya Sakti. anestesi ya. Hebat berarti ya. BEM tahun ini hamin 2 jam bisa bikin acara. Ya bukan hanya di tahun ini yang hebat, tapi memang itu yang harus dilakukan ketika menjadi BEM. Di luar di lingkup kampus. Berarti harus siap. 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 Apapun yang dilakukan dan menghadapi itu siap. Siap berjuang untuk kampus. Ya siap. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya, input dan output ketika kita mengikuti BEM itu apa saja gitu. Kayaknya Pak Pres ini yang paling enak. Jangan, mungkin dari presnya dulu. Dari tadi presnya saja yang bicara. Mungkin presnya dulu. Dia Ini Pak Pres ini pasif. Ya. Sahibul kalam. Kalau Pak kerjanya Pres ini itu pasif. namanya suhul kalam. Oh, sih. Jangan gitu Pak. Habis ini saya habis ini terus dapat banyak job gimana? Oh, iya kan Antum doa saya ya. hilang. Ente kadang-kadang Input untuk input ataupun output ya. Apa itu input output? input itu yang Didapat. Yang didapat mungkin satu maksudnya. Iya. Input yang terpenting itu pengalaman mungkin, karena desakan-desakan yang ada di BEM itu beda dengan desakan yang ada di HMP UKM. Itu makanya dari itu kan semakin al ajru bi qadri ta'ab itu loh. Masya Allah. Oh, kok al ajru bi qadri ta'ab? Ya sesuai. Ya sesuai dengan apa ya? Iki usaha itu kan sesuai hasil kan sesuai dengan usaha. Usaha. Jadi Siapa usaha ada pengkhianat nggak? enggak ada. Jadi nggak ada yang mengkhianati hasil gitu. Ya ada yang mengkhianati hasil. Iya. Jadi Untuk outputnya kita mungkin ada beberapa ketika kita tadi ngomong miniatur negara, kalau kita memang sudah di BEM sudah berproses, nanti di masyarakat kan gampang mau berproses seperti apa di masyarakat ya seperti ini. Hidup di kampus sama hidup di rumah kan hampir sama kan gitu. Iya. Cuman kalau di rumah kita beda lingkungannya bukan mahasiswa lagi, tetangga apa atau yang lain. Kalau tetangga dok ya. Iya. Enggak, Dek. Tempatmu kan bukan tetangga. Ya tetangga. Kalau di tempat saya santri-santri. Oh, santri-santri. Masya Allah. Santriwati ada nggak Pak? Ada. Pesan satu. Pesan 2 gak apa-apa. Apa gimana terus? kalau Wapres Oh, input selain, output. iya selain pengalaman dan juga Ya apa ya? Ya mungkin tahadus binikmah saja ya. ya Saya udah pengalaman banyak ya. Kalau menurut saya kan tahadus binikmah itu berjalan seimbang dengan kesombongan mungkin. Iya. Tapi ini tahadus binikmah yang sombong gitu. Tipis-tipis. Kalau input relasi itu banyak. Sangat banyak relasi. Kenalan teman-teman baru gitu. Kalau input untuk diri saya sendiri itu yang didapat. Dan yang namanya perjuangan itu enggak semuanya enak toh. Tapi ya kalau input sendiri buat saya selama di BEM itu semakin menambah pengalaman, semakin belajar dan mematangkan diri di dalam BEM mungkin. Kalau outputnya gimana? Kalau output Dikenal. Kalau output ya nggak tahu ya outputnya ketika di BEM. Belum ada, Belum kelihatan. belum kelihatan. Belum kelihatan. Iya mungkin belum terasa. kelihatan. Mungkin lepas dari sini saya langsung jadi caleg kan nggak tahu. keren. Jadi DPR Jadi DPR. paling gak Pak Inggi lah. Iya, Pak Inggi. Jadi banyak sekali yang akan kita dapatkan ketika kita bergabung di BEM ini ya Pak. Ya, relasi. Banyak sekali, yang penting kita bisa memanfaatkan itu aja. Iya. Mungkin sedikit atau banyak motivasi dari Presma dan Wapresma kita mengenai motivasi
mengikuti BEM gitu. Motivasi Kok mengikuti. mau menjadi BEM di sini tuh apa? Kok mau ruwet gitu? Apa Iya. yang membuat Anda mau ruwet? Kok mau ruwet? Kok mau ruwet apa? Yang bilang ruwet itu siapa, Pak? Apa ya? Pikiran kita sendiri sebenarnya. Oh, iya. Yang membuat ruwet itu kan kita sebelum mau melangkah kita masih berpikir dulu, belum melangkah tapi sudah berpikir kan gitu. Motivasi menjadi BEM gitu. Oh, Mungkin motivasi untuk maba-maba, untuk maba-maba supaya mereka termotivasi dari Presma dan Wapresma ini, adakah motivasi gimana apa ya? Ya wis ngono wis. Mau menjadi pengurusan BEM ke depan mungkin. Kan podo ae pertanyaan mbek mamiku. Ini gimana ya? Hostnya kok malah debat sendiri gimana ya? Bodoh amat jadi. Ini gimana ini? Tahu saya Aris. Gimana ini? Wapres dulu Gimana? motivasi. Pertanyaannya tadi? Mungkin itu untuk mahasiswa baru, motivasi dari Presma dan Wapresma mengikuti BEM itu apa? Ada motivasi tersendiri mungkin dari Presma dan Wapresma? Oh. Ketika menjadi BEM atau untuk menjadi BEM. Iya. Apa ya motivasinya ya? Ayo bergabung di Ya kan kalau gitu. kita bilang motivasi ya nanti ketika mereka masuk di BEM loh kok nggak koyok sih? Kok Kayak ternyata nggak enak koyok sih ketokin. Ya proses dulu lah sebelum di BEM itu aja. bukan pertanyaannya bukan itu untuk menjadi BEM seperti ini, bukan. Mungkin pertanyaannya lebih dianukan lagi apa Iya didetailkan. mungkin lebih spesifik lagi Spesifik lah. lagi, masa anak maba pengen jadi BEM langsung nggak bisa, nggak bisa gitu. Iya. Terus apa sih maksudnya pertanyaan? Semangat untuk beraktivis gitu. Gimana ya? Anu apa? Tim kreatifnya mana nih? Oke, lanjut. Iku udah usah tak berarti pertanyaan sih. Gak usah sih. Kan wis intinya mari wis mau. Gitu. Iya, kita sih Mungkin ini bagaimana tanggapan terkait masa jabatan yang dipangkas? Ngeri. Bukan dipangkas itu. Apa mungkin? Apa? Bisa dulu. Kan ada namanya percepatan. Oh, percepatan. Percepatan. Ya, percepatan. Ini Kalau dari pihak tim kampus kreatifnya ini ngawur nih. ini pertanyaan-pertanyaan jurang. Oh, berarti. Iya. Pertanyaannya nepi banget nih. Tepi itu berakhir. Oh Bukan iya. jurang, tepi. Oh, hai, gelegean enggak apa-apa kan di sini ya? Oh ya, Kan santai. identitas kita juga enggak boleh hilang kan gitu, Mas. Identitas apa? Identitas gelegean di mana-mana gitu. Gimana? Udah siapa tadi? Belum. Ah, Gimana? saya nggak terima sebenarnya. Kita juga nggak terima sebenarnya. Tiba-tiba dipangkas. Hamin 2 bulan tiba-tiba bilang kan gitu. Ya nggak terima sih. Ya tapi Gimana lagi? ya mau gimana lagi? Kan bilang apa? Ikhlas sih. Ya ikhlas aja. Buat apa mempertahankan jabatan? Kita juga nggak gila jabatan. Gus Dur kita ini. Kayak Generasi Gus Dur. aja ya. Generasi Gus Dur berarti ya. Kita kan N. Generasi Iya. Gus Dur. Kan kita Gus Durian juga. Kita suka Gus Dur. Itu bercanda loh ya. Itu bercanda loh. Yang nggak terima itu bercanda. Nggak. Kalau terkait dipangkas, ya pasti kaget lah kita ya. Kaget. Pasti kaget. Shock. Itu bulan kemarin ya Pak ya. Ya, Bulan kemarin dikasih tahu bahwa ada percepatan itu. Istilahnya percepatan. Ya memang ada beberapa kendala di periode sebelumnya kita gitu loh. Di keputusan sebelum kita itu ada beberapa kendala yang mengharuskan apa namanya keputusan yang sebelumnya itu molor gitu dan ada perpanjangan mungkin. Iya, perpanjangan. Ada perpanjangan. Dan pada akhirnya kan tidak sesuai dengan apa namanya kalender pendidikan di kampus. Harusnya setiap bulan apa? Agustus Agustus. itu sudah seharusnya Kongres. pemilu. Oh, seharusnya Pemilu Agustus. Kongresnya mungkin seharusnya itu Agustus. Dan kita kemarin ada di bulan Oktober. Oktober apa namanya? Desember. Enggak, kita pelantikannya Desember. Iya. Pemilu rayanya itu November. November.
Iya kan? Novemberan. Oktober guys. Oktober. Iya Oktober, kita persiapan pelatihan selama hampir sebulan Oh iya. itu. Dan ini mau diserasi apa istilahnya, Diselaraskan dengan dicocokkan lagi dengan kalender pendidikan. Nah ini dibakar ya, kita yang dikorbankan. Jadi korban periode kemarin berarti ya. Ya enggak juga sih, enggak juga. semuanya sebenarnya ya. Iya enggak apa juga, kata? enggak juga. Bukan korban yang kemarin-kemarin. Korban semuanya lah kita. Doang. Enggak, tapi itu enggak apa-apa, enggak masalah sama sekali. Iya. Bahkan saya bilang kepada pengurus ya sama Pak Pres ini, meskipun hari ini kita selesai suruh demis hari ini, ya enggak masalah gitu loh. Buat apa mempertahankan jabatan dengan sekuat tenaga? Iya. Gitu aja. Buat apa? Iwan memangkas jabatannya sama halnya dengan memangkas tanggung jawab kita. Nah, Iya, benar. betul. Kita sudah selesai bertanggung jawab kan gitu. Kita juga lebih fresh. Ngantuk enggak apa-apa ya. Tidur jangan tapi. Iya. Ngantuk. Kayak DPR aja ini. Mungkin atau dengar ini ada rencana 2 periode itu opini atau isu atau fakta ya. Ini bisa nggak? Yang kreatifnya ini bisa nggak? Pertanyaan yang lain gitu loh. Kena somasi. Ya ini nggak tahu ya gimana Pres. Salam 2 periode gitu. Salam 2 periode. Nanti menang lagi. Gimana terus? Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kita memberi yang lain Beri kesempatan. Kesempatan yang lain. Kita lokir aja nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Jadi nggak 2 periode kata lokir ya. Ya selama di BEM hari ini belum selesai dicopot ya kita lagi. Ya kita ini misi-misi visi misi saya belum terselesaikan di satu periode ini. 2 periode. Ini pusing ini. Pusing. Kalau satu periode Udah capek sebenarnya Mas atau Mbak. Udah capek 1 periode meskipun dipangkas 2 bulan loh. Udah capek. Ya cukup berarti ya. Insya Allah cukup lah. Kita tidak tahu, dunia itu kan berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita diinjak kan gitu. Ya. Oke, mungkin yang terakhir ini pesan untuk BEM periode selanjutnya mungkin. Nah ini Pak Pres ini. Mungkin Pesan untuk- presnya tuh. Periode selanjutnya kalau periode selanjutnya kami ya. Ngeri. Ya berpesan pada diri sendiri ya. Kan sebenarnya banyak relasi-relasi dan hari ini kampus ini pinginnya kalau sudah duduk di BEM buat acara itu sekelas nasional kan gitu. Kita harus menduduki kepengurusan yang ada di nasional. Seperti ada kita gabung BEMNUS atau BEMPAS lah paling enggak, BEM Pasuruan Raya atau yang lain. Kalau ada BEM internasional ya kita masuki juga gitu. Ada beberapa kalau pesan ya. Kalau pesan ya di lebih baikkan lagi KMHMP ini diramut secara apa ya, gak usah angin le pesan itu. Pesan itu Kalau berpesan pada diri sendiri itu angin. Saya soalnya gak kena kandani. bukan berpesan pada diri sendiri. Mungkin ada beberapa yang hari ini tidak bisa kami kerjakan di BEM selanjutnya, mungkin bisa diminimalkan. Maksimalkan, iya. Jangan diminimalkan, Oh iya. Pak. Kan seperti Nawasena kemarin kita buat Nawasena di tahun depan kita buat Nawasena yang lebih. Nawasena Fest kedua berarti Iya. ya. Sebenarnya pengen seperti itu, tapi apalah daya ketika ada jabatan yang dipercepat gitu. Tidak masalah. Lebih mendunia lagi lah BEM selanjutnya. Meskipun itu bukan saya. Mungkin untuk Sudah lama ya kita berbincang mulai dari tadi, Pak. Nggak tahu saya. Ini nggak ada timernya soalnya. Di timer. Mungkin di next podcast selanjutnya kita bisa lebih
membahas yang lebih ekstrim lagi. Ekstrim namanya. Kayaknya kalau udah dikasih tahu bahasanya yang lebih ekstrim, nanti akan saya padatkan jadwal saya nanti. Oke. Takut kena somasi dia. Ya mungkin di next podcast kita akan bahas tentang kongres ya Pak, bisa dengan DPM. Iya, tidak apa-apa. Sebelum itu mungkin ada closing statement dari Pres dan Wapres sebelum demisioner ini. Ini siapa yang naruh bawang di sini ya? Bukan bawang, Kayak ada bawang-bawangnya itu loh, kalau tanaman. ya identitasnya kan di organisasi itu kalau udah dengar kata demisioner itu bawang itu kayak bertebaran gitu. Tangis Membuat berarti, Pak. mata ini berbeling-beling gitu. Kayak lagi ngulek, Pak ya. Iya. Apa ya sebelum demisioner, saya terima kasih untuk Kabinet Nawasena. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh anggota BEM di Kabinet Nawasena atas kerjasamanya, kerja kerasnya, kerja cerdas, tangkas dan cepat. Saya terima kasih. Itu saja untuk Kabinet Nawasena. Juga ya terima kasih juga kepada segenap pihak yang bersangkutan dengan BEM. Kan kita punya masyarakat yang lain yang di bawah kita itu. Kita juga berterima kasih meskipun kita tidak diterima. bukan gitu. Kita berterima kasih kepada mereka yang punya sangkut paut kepada kita. Seperti HMP, UKM dan para mahasiswa yang kemarin ada yang memperoleh internasional, juara di tingkat internasional ya, nasional maupun lokal gitu. Itu kan mengangkat martabat kita juga sebagai Presma. Kan kita kalau anaknya naik, kita ikut naik juga gitu ya. Masyarakatnya naik ya. Masyarakatnya ada di atas. Lu siapa ini, rakyatnya siapa? Rakyatnya siapa? Oh, Kena Pres. juga. Oke, siap. Itu terima kasih banyak. Mungkin pengaduan maaf mungkin itu. Pengaduan maaf. Ucapan maaf maksudnya. Iya. Itu pengaduan. Ucapan maaf kepada segenap yang telah melihat kami, juga kabinet-kabinet, Civitas, Akademika yang telah memberi kita fasilitas. Ini kita mohon maaf sebesar-besarnya bila mana selama periode ini kita melakukan banyak hal yang sedikit meresahkan mereka. Mungkin meresahkan. Mungkin barangkali itu meresahkan, padahal itu merupakan hal yang menyenangkan bagi kita. Sudah Cukup mungkin. Sudah lumayan lama kita berbincang di hari ini ya Pak. Mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pres dan Wapres yang sudah menyempatkan waktu luangnya ke sini bersama kami. Terima kasih kepada Presma dan Wapresma yang sudah lama menyempatkan waktunya di podcast kita. Sebelumnya saya selaku host dan juga co-host rekan Faisal mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia.